Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Faswa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, para asatid wal asatidah, para habaib, dan juga para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada para bapak ibu penyiar sholawat wahidiyah di semua tingkatan, khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, dan juga kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kepada para pejabat pemerintah, khususnya Ibu Bupati Jombang yang saya hormati dan yang saya muliakan, keluarga pesantren At-Tahdzib yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, para peserta Mujadah Kubro, baik yang ada di arena maupun yang ada di daerahnya masing-masing, mengikuti secara virtual live streaming, dan juga para panitia, penata acara, adik-adik remaja, kanak-kanak, rahimah wahadakumullah. Untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, untuk itu sanjungan tasyakur, sanjungan sholawat salam, salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan, saya makmum kepada hati para hadirin wal hadirat, dan juga khususnya makmum kepada para yang melaksanakan tugas lebih dahulu. Namun dengan penuh iringan doa dan ditandai dengan doa wa a'ada alaina ya Allah min majlisina hada min barakatihim wa karomatihim wa nadratihim wa tarbiyatihim wa syafa'atihim wa asrarihim wa ulumihim kauniyah wa batiniyah wa ammadana bi amdadihim kama yaliqu bika wa bihim. Amin 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan pelaksanaan Mujadah Kubro dengan situasi kondisi yang semacam ini yang tidak semestinya seperti Mujadah Kubro tahun-tahun lalu, namun dengan harapan mudah-mudahan membawa barokah, membawa manfaat yang seluas-luasnya, membawa ampunan Allah yang sebesar-besarnya, dan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan juga membawa karomah barokah dari Ghaudhi hadza zaman radhiyallahu an, yang sehingga dengan relatif singkat Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan, menghilangkan berbagai macam yang kita anggap sebagai musibah bencana dengan berbondong-bondong untuk menuju sadar lahir batin fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam buat umat masyarakat min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat dan juga para pengamal sholawat wahidiyah dimanapun berada, para pemirsa dimanapun berada, di sini saya hanya akan melengkapi apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh tadi, yang menjelaskan tentang faedah-faedah sholawat, terutama sholawat wahidiyah. Perlu kita ketahui bahwa sholawat wahidiyah turun di atas permukaan bumi ini sampai kita ikut jadi pengamal, bahkan dipercaya untuk mengurusi perjuangannya ini adalah semata-mata fadl Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata hanya kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita semua umat masyarakat melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui beliau mu'allif sholawat wahidiyah Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Maka untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa sholawat wahidiyah itu fadl kemurahan Allah, diberikan hanya semata-mata kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita bukan disebabkan oleh keistimewaan kehebatan kita semua yang menerima. Maka beliau mu'allif membuat doa iftitah agar kita senantiasa menyadari, mengingat senantiasa bahwa sholat wahidiyah itu fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa iftitah yang sering kita baca, sering kita ungkapkan, alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan sholawat wahidiyah di permukaan bumi ini. Bifadli Rabbina, hanya semata-mata fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat wahidiyah diturunkan di zaman akhir, kata beliau Bapak Kiai Ahmad Masruh tadi. Memang pada intinya diturunkan kepada kita semua, diberikan kepada kita semua umat masyarakat, bertujuan untuk membimbing kita semua agar menjadi manusia seutuhnya, lahir dan batin, syariat dan hakikat. Maka logo perjuangan wahidiyah, logonya adalah fafiru ilallah, dengan lengkung-lengkung yang ada filosofinya, warna hitam, fafirunya berwarna putih. Tidak hanya sekedar kebetulan, tapi mempunyai makna yang sesungguhnya, bahwa bimbingan sholawat wahidiyah ini dengan fafiru ilallah, kata-kata fafiru ilallah ini mengandung arti dua jurusan, dua arah, dua segi, lahir dan batin, syariat dan hakikat. Dalam segi lahiriah, syariat yang tadi disampaikan adalah lillah, bimbing agar seluruh aktivitas apapun yang kita lakukan hablu minallah wa hablu minannas hendaknya mengikuti aturan-aturan hukum semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, dengan didorong usaha dan ikhtiar mengikuti hukum-hukum, baik ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, terutama hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam pelaksanaan mujadah kubro, tidak menghadirkan jamaah pengamal sholawat wahidiyah yang biasanya ratusan ribu hadir satu tempat
di majelis ini, namun pada saat ini kita mengikuti dan melaksanakan secara virtual. Teman-teman para pengamal mengikuti di daerah ini semata-mata melakukan bidang yu'ti kulladzi haqqin haqqoh, bidang lillah, mengikuti aturan-aturan pemerintah. Karena Wahidiyah juga mengajarkan bahwa ketaatan ulil amri minkum itu juga bagian daripada ajaran Wahidiyah. Ini dalam segi lahiriah, segi syariatnya, segi lahirnya. Dalam segi batiniah, segi iman, segi akidah, kita dibimbing agar kita semua ini menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di permukaan jagat ini, kecil atau besar, kelihatan atau tidak, baik yang menyangkut pribadi kita maupun umat masyarakat lingkungan kita, kita dibimbing untuk menyadari bahwa semua itu menyangkut nikmat atau tidak nikmat, sukses atau gagal, ada barokah atau musibah, wabah dan lain sebagainya. Kita semua dituntut, dibimbing untuk menyadari bahwa semua itu adalah qada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menegaskan qul kullum min indillah, katakan segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini adalah kehendak dan semua ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika masing-masing di antara kita umat masyarakat, lebih-lebih yang mengaku beragama Islam dan mengaku punya iman, lebih-lebih para pengamal sholawat Wahidiyah, sudah mampu mengejawantahkan, sudah mampu menyatukan antara lahir dan batin, syariat hakikat lillah billah, maka kata Kiai Masrur akan menjadi orang yang tenang sempurna, tidak mudah ngersuloh, tidak mudah putus asa jika mengalami kegagalan, tidak mudah menyalahkan orang lain jika ada berbagai macam persoalan, dan juga tidak mudah bangga takabur mengandalkan usaha ikhtiarnya jika mengalami keberhasilan, kesuksesan. Karena semata-mata semua itu diarahkan sadar lillah billah, lahir batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian para bapak ibu hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada, untuk penerapan secara adab, toto kromo, maka Allah membimbing kepada kita semua agar kita semua tidak istilahnya menjadi orang jadab, dikit-dikit semua Allah, apa kata Allah, apa kehendak Allah, sehingga Allah pun memberikan pengarahan-pengarahan adab bagaimana penerapan tentang ketauhidan, keyakinan tentang segala keadaan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa insyaallah ayat 78, Allah pun menegaskan, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kelanjutannya kul kullum min indillah dalam ayat lain. Apapun perkara yang menimpa kamu itu kebaikan, kenikmatan, kesuksesan, itu faminallah, hanya semata-mata fadl, rahmat Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga apapun yang menimpa kamu, menimpa umat masyarakat, dari perkara yang jelek, ada bencana, musibah, kegagalan dan lain sebagainya, famin nafsik, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Allah sudah membimbing kita agar kita mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya,
Jika perkara itu baik, perkara itu sukses, maka itu harus kita kembalikan bahwa ini rahmat Allah, kemurahan Allah, fadl Allah, akhirnya timbulnya alhamdulillah. Tapi kalau ada kesalahan kekeliruan, kembalikan koreksi pada diri kita masing-masing. Ini kesalahan saya, musibah muncul ini, wabah muncul ini kesalahan saya sebagai pengamal sholat wahidiyah yang ditugasi untuk umat masyarakat. Ternyata saya tidak sungguh-sungguh. Itu harus dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Namun demikian kita umumnya terbalik di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya ini. Umumnya kalau ada sukses dikembalikan pada dirinya, ini usaha saya, ini teori saya, program saya, gagasan saya. Tapi kalau ada kekeliruan, kesalahan, kegagalan, ada persoalan, pasti nudingnya kepada orang lain. Ini terbalik istilahnya. Sehingga sering orang itu saling tuding menuding, saling salah menyalahkan. Hanya bisa pandai adu debat, adu argumentasi, adu dalil, adu hujah, yang tujuannya untuk menyalahkan yang lainnya karena sudah terbalik. Padahal kalau ada kekeliruan, kesalahan, kegagalan, itu adalah kesalahan pribadi kita masing-masing. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga kita para pengamal sholat wahidiyah harus senantiasa muhasabah, koreksi diri dalam setiap keadaan dan situasi, dan juga meningkatkan perjuangan wahidiyah dalam segala kondisi situasi. Sehingga kalau ada pengamal sholawat wahidiyah, labelnya pengamal, ngakunya juga mujahadah, tapi persoalan terutama pada pribadinya masih banyak persoalan. Cara bahasane urang Jawa itu uripe sik rawet ae. Masalah satu muncul, belum selesai muncul lagi masalah, sampai bingung cari alternatif ke sana kemari, tanya sana sini, auratnya mujadahnya buat ini untuk apa, ini bagaimana auratnya. Yang sehingga kalau kita pengamal sholat wahidiyah dalam hidup lahir batin ini masih banyak persoalan-persoalan, jangan nyalahkan sholawat wahidiyahnya sampai kita menganggap bahwa sholat wahidiyah sudah tidak cospleng, wahidiyah harus gak mandi. Tapi salahkan diri kita sendiri, jangan menyalahkan siapapun, segala situasi kondisi. Mungkin itu berangkat dari kita yang kurang sungguh-sungguh, mungkin juga kita sering menyimpang dari bimbingan beliau mu'alif, atau yang tidak pernah dirasakan, kita punya nilai su'ul adab kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Karena ibaratnya obat yang manjur sholawat wahidiyah ini buat mengobati penyakit-penyakit yang kronis. Tapi ketika ada orang minum obat yang manjur itu, penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Ini mungkin diantara kita yang minum obat itu salah minum obat, resepnya, tuntunannya obatnya, cara minumnya, atau mungkin salah minumnya. Yang diminum bukan obat pilnya, tapi bungkusnya yang diminum. Akhirnya nilainya cuma gebyar bungkus saja, nilainya lebih gebyar nilai lahiriahnya saja, seperti tidak ada nilai sama sekali keyakinan kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadza zaman radhiyallahu taala anhu. Sehingga cuma lahiriahnya saja. Maka di akhir perjuangan kita, di akhir zaman yang semacam ini pun, di tengah-tengah umat masyarakat, banyak orang yang kena korban promosi bungkus, Pak. Banyak orang yang kena program-program promosi penampilan, yang akhirnya kebaikan-kebaikan
itu hanyalah semu dibungkus baik tapi sesungguhnya tidak baik. Melakukan kebaikan tujuannya hanya ingin subscribe-nya banyak, supaya ada yang melihat, ditampilkan, diupload di media sosial dengan tujuan berbagai macam, sampai banyak orang yang sudah bau tanah, orang-orang tua tidak menyadari tuanya, sudah tidak malu menampilkan berbagai pose, menampilkan berbagai aktivitas di media sosial yang disaksikan oleh orang seluruh dunia. Inilah fenomena dunia di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, para bapak ibu hadirin hadirat, dengan situasi kondisi yang semacam ini, sampai kita tidak bisa melaksanakan mujadah kubro secara normal, ini pada intinya kita diuji oleh Allah tentang keyakinan kita kepada Allah, aqaid akidah kita, kekuatan keyakinan kepada Allah, dan juga diuji tentang kekuatan keakraban batiniah, persaudaraan di antara kita para pengamal sholawat wahidiyah. Jika masing-masing di antara kita para pengamal sholat wahidiyah sudah mempunyai kekuatan ruhani, sadar kepada Allah, lillah billah, lahir batin, dan juga punya kekuatan ikatan batiniah persaudaraan yang kuat melekat di dalam ruhani jiwa hati kita di antara sesama pengamal, maka disitulah muncul istilah jauh di mata, dekat di hati. Meskipun tidak berkumpul jadi satu lokasi, tetap ikatan batin dimanapun para pengamal berada akan ada sambung rasa, dan itulah yang akan bisa mempertemukan di antara kita semua para pengamal sholat wahidiyah, berkumpul jadi satu tempat besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Meskipun sebutannya, labelnya sama, disebut pengamal sholawat wahidiyah, meskipun yang dibaca sama, Allahumma ya wahidu ya ahad, sama, tapi kalau arah keyakinan kepada Allah, niat dan tujuan sudah berbeda. Inilah yang melemahkan ikatan batin persaudaraan di antara para pengamal. Kalau imannya, keyakinan kepada Allah itu sudah tidak sama, kata Mas Ros, punya niat tujuan yang sama tapi amalannya berbeda, jelas nggak mungkin itu. Kegiatannya berbeda, karena al-batin yadulul ala dhahir. Batin itu menunjukkan kondisi, dhahir itu al-dhahir yadulul alal batin. Dhahir keadaan lahiriah itu menunjukkan kondisi batin. Kalau niat dan tujuannya sudah berbeda, arah pandangan perjuangannya sudah berbeda, maka di sini akan melemahkan ikatan batiniah persaudaraan di antara pengamal. Jangankan di akhirat besok bisa bertemu dan berkumpul, di dunia saja sudah sulit untuk dipertemukan dan dikumpulkan, meskipun sama-sama pengamal sholat wahidiyah, meskipun sama-sama yang dibaca Allahumma ya wahidu ya ahadnya sama, tapi tidak bisa dikumpulkan, tidak bisa bertemu. Ketemu pun mengos, membalikkan diri, membalikkan badan, tidak bisa sambung rasa. Disitulah putusnya nilai persaudaraan di antara para pengamal sholawat wahidiyah, padahal sama-sama yang dibaca. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan insyaallah di surat Az-Zukhruf, al-akhila'u yawma'idin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Teman-teman akrab, saudara-saudara yang akrab, famili yang akrab,
Pada hari itu kata Allah, masing-masing di antaranya akan menjadi musuh, akan saling menjerumuskan, akan saling menuntut, saling dorong-mendorong masuk ke dalam neraka. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa, orang-orang yang punya kekuatan batin, keyakinan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama satu pandangan, niat dan tujuannya sama. Muttaqin, takwa itu kata-katanya memang pendek, mudah diucapkan, tapi penerapannya tidak semudah ucapan dan kata-kata yang pendek itu. Dan takwa itu bukan hanya sekedar imtisalul awamiri wajtidabun nawahihi, hanya kelihatan lahirnya menjalankan perintah menjauhi larangan, tidak hanya gebyar tampak casing fisik jasmaninya, tapi takwa itu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ma huwa takwa? Ya Rasul, apa yang dinamakan takwa itu? Rasul menjawab, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Fa asyara ala sodri salasa marrah. Rasul sambil menunjukkan dadanya 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini. Berarti takwa itu adalah kekuatan keyakinan akidah kepada Allah, aqaid, dengan menyadari lillah billah, menerapkan segala sesuatu pancaran Tuhan masuk dalam jiwa kita, yang akhirnya pancaran Tuhan betul-betul menggerakkan aktivitas kita untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan, perintah Allah, dan juga mampu tanpa diperintah yang lainnya, tanpa diawasi yang lainnya, dia mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan ramai maupun sepi, karena sudah ada dorongan di dalam jiwa ruhani, cahaya ketuhanan masuk dalam ruhaninya, yang sehingga tampak dalam jiwanya hanya sifat jalal Allah, sifat keagungan Allah, sifat kemuliaan Allah, sifat maha besar Allah tampak dalam jiwanya. Akhirnya dia merasa dhaif, merasa lemah, merasa banyak dosa, merasa butuh pertolongan Allah, merasa butuh ampunan Allah, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli mujahadah, yang sehingga tidak ada yang dijagakan, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang diandalkan kecuali mengandalkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pandangan hatinya semuanya itu sama. Maka disitulah kekuatan yang mampu menggetarkan dunia dan menggetarkan ars untuk merubah keadaan situasi umat masyarakat. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, khususnya para pengamal sholawat wahidiyah. Maka sampai Allah itu mempertanyakan kepada kita semua keadaan diri kita masing-masing. Allah mempertanyakan, alam yakni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Yang ditanyakan Allah kepada kita semua bukan berapa banyak kita ibadah, berapa waktu kita mujahadah, berapa jam kita mujahadah baca sholawat, tidak. Berapa hebat apapun perjuanganmu, tidak. Allah juga tidak mempertanyakan berapa juta kamu sudah infak sedekah, tidak. Allah juga tidak mempertanyakan berapa kali kamu haji dan umroh, tidak. Yang dipertanyakan Allah, kapan hatimu bisa khusyuk ingat kepada Allah? Kapan hatimu bisa sadar kepada Allah sehingga kamu bisa melakukan sesuatu bimbingan tuntunan yang benar?
sehingga perkara hak itu masuk dalam jiwa rohanimu. Kapan kamu itu bisa sadar ingat kepada Allah, sedangkan kamu menyebut asma Allah, Allahu Akbar, hati kita pun kadang-kadang juga kesana kemari tidak ingat kepada Allah, sehingga Allah mempertanyakan, kapan hatimu bisa sadar, khusyuk sadar kepadaku, kepada Allah, bisa zikir hatimu itu kapan, sehingga perkara hak itu masuk dalam jiwamu. Apakah hatimu itu pantas untuk bersemayamnya cahaya Tuhan? Apakah hatimu itu layak, hati kita layak untuk bertempat cahaya ilahiyah di dalam hati kita masing-masing, sehingga ketika kita menyebut asma Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sudah betul-betul dengan kondisi yang kita sebut, antara sebutan ruhani kita dengan keadaan Allah itu sudah cocok, sehingga perkara hak masuk dalam jiwa rohani kita. Apa sudah begitu? Jika hati kita masih belum pantas jadi bersemayamnya cahaya Tuhan, masuknya cahaya ilahiyah, karena hati kita masih banyak kelalaian dan kekotoran, najisnya hati, maka disitulah akan terjadi kontradiksi, menjadi keracunan dalam jiwa rohani kita. Semakin ahli ibadah, semakin ahli mujadah, semakin ahli berjuang, justru tidak akan menyadarkan hatinya kepada Allah, tapi justru akan menimbulkan sifat takabur, ujub, anania pada dirinya. Maka ini akan sulit untuk menembus satu kekuatan keimanan, akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbagai macam doa yang kita mohonkan, keadaan tetap seperti ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, bagaimana kita bisa mampu memahasucikan Allah yang sudah maha suci dengan ucapan tasbih kita subhanallah, sedang jiwa ruhani kita masih banyak najis, banyak kotornya? Apakah bisa orang najis bawa najis bisa mencucikan sesuatu? Ibaratnya di masjid ada anak kecil itu kencing, kita tahu masjidnya akhirnya jadi najis, lalu kita berusaha ingin mensucikan masjid itu dengan membawa air satu ember, satu kaleng, tapi pakaian kita, badan kita penuh najis karena baru dari kandang sapi. Masuk masjid tidak pakai alas kaki, kotoran di kaki, najis di kaki penuh, tangan-tangan kita penuh najis, bawa air cuma satu ember dengan tujuan ingin mensucikan masjid. Kira-kira masjidnya itu tambah suci atau tambah najis itu? Akhirnya masjidnya gak tambah bersih, tambah suci. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sehingga perlu ada perubahan sikap perilaku, berusaha untuk spiritualnya jiwa rohani kita, sehingga ketika jiwa sudah suci, bersih, hati kita bersih suci dari sifat riya, takabur, ujub, sum'ah, dengki, syirik dan lain sebagainya yang meliputi menjadi penyakit hati, najisnya hati, berusaha kita bersihkan dengan sungguh-sungguh bermujadah. Maka disitulah ketika orang membaca subhanallah, subhanallah, ini akan sambung dengan penyebutan itu. Lalu bagaimana kita bisa menyebut, membesarkan nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita masih banyak takabur sombongnya, takabur dengan kedudukannya, takabur dengan amal ibadahnya, takabur dengan ilmunya, akhirnya Allah yang Maha Besar tidak akan bisa masuk dalam jiwa ruhaninya, karena yang tampak dalam dirinya adalah sifat dirinya, keakuan ananiahnya.
Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah, alhamdulillah, sedangkan setiap saat kita tidak pernah syukur dengan keadaan berbagai macam, masih ngersulo, tidak ridho kepada Allah. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, padahal setiap saat kita itu syirik kepada Allah, syirik dengan amal ibadah kita, syirik dengan mujahadah kita, syirik dengan ilmu kedudukan kita dan lain sebagainya, karena menganggap semua itu yang kita perjuangkan itu sudah dijagakan dan tidak menjagakan, mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat yang diperjuangkan melalui pengamalan sholawat wahidiyah, maka disebut perjuangan kesadaran, bukan perjuangan bilah. Karena bilah itu tidak usah diperjuangkan, wong semua makhluk sudah bilah. Panjenengan sadar atau tidak sadar, kucing berjalan, kambing berjalan, aktivitas kita semua sudah bilah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengawasi, Allah yang memberikan kemampuan. Semua makhluk tidak akan mungkin wujud kalau tidak bilah. Tapi Allah menuntut kepada kita semua, sadaro kalau tak beri kemampuan, sadaro kalau tak beri kekuatan, sadaro kalau tak beri ilmu, sadaro kalau tak beri berbagai macam, sadaro kalau tak awasi, sadaro kalau nanti kamu tak tuntut pertanggungjawaban. Sehingga dalam wahidiyah namanya perjuangan kesadaran. Kalau orang tidak sadar kepada Allah, pasti sadar li nafsi, kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, berbagai macam keadaan, mungkin ujian yang diberikan Allah di permukaan bumi ini, yang kita anggap musibah dan wabah, inti tujuannya Allah memberikan itu semua agar kita betul-betul mau kembali kepada Allah, mau memohon, berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, mengakui dosa dan salahnya. Sehingga Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran, falaula id ja'ahum ba'sunan tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu bima kanu ya'malun. Mengapa mereka itu tidak mau memohon, berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, mengakui banyak dosa, dhaif, fakir, miskin, butuh pertolongan Allah, mengakui tidak berdaya sama sekali, tidak mampu mengatasi, jangankan mengatasi makhluk Allah yang besar nanti, mengatasi makhluk Allah yang bernama virus yang tidak kelihatan mata saja sudah tidak mampu kita semua. Mengapa mereka tidak mau memohon, berdoa kepada Allah dengan tadarru, merendahkan diri, ketika kami, kata Allah, menurunkan siksa, bencana, musibah kepada mereka. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka tambah keras, hati mereka gelap, hati mereka tambah menyimpang, tidak sadar kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu bima kanu ya'malun, karena setan telah memperlihatkan kepada mereka kebagusan-kebagusan tentang apa yang mereka lakukan. Orang bermaksiat sudah tidak malu-malu lagi di tengah-tengah umat masyarakat. Perbuatan zina, remaja-remaji di mana-mana. Orang perempuan menampakkan auratnya, sudah tidak ada rasa malu lagi, dan dia merasa benar, dia merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan, karena telah disesatkan oleh setan atau iblis, menganggap bahwa semua itu menguntungkan bagi dirinya. Setan sejak Nabi Adam sampai hari ini, bahkan ila yaumil kiamah, tidak akan tinggal diam untuk menjerumuskan kita manusia.
Setan sudah berikrar di hadapan Allah, iblis sudah berikrar di hadapan Allah. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Tuh Tuhan, wahai Tuhan, sebab gara-gara Adam Engkau mengutuk diriku menjadi makhluk yang terkutuk sampai kiamat, maka aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus, dari kebenaran tuntunanmu. Summa la'atiyanahum min baini aidihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depannya, wa min khalfihim dari arah belakangnya, wa an aymanihim dari arah kanannya, wa an syama'ilihim dari arah kirinya, wala tajidu aksarohum syakirin, sehingga engkau ya Tuhan tidak akan pernah mendapatkan anak cucu Adam itu mampu bersyukur kepadamu secara lahir dan batin. Yang kebanyakan akan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, 4 penjuru, depan belakang kanan kiri, sudah ditapal kuda, dipasang ranjau jebakan-jebakan oleh iblis atau syaitan. Lalu kita mau melangkah kemana untuk menyelamatkan diri? Kita berjalan ke depan dengan berbagai macam pandangan-pandangan, harapan-harapan, cita-cita tentang urusan dunia. Yang kita pikirkan hanyalah urusan kenikmatan dunia, program-programnya. Bahkan kita pun khawatir kepada anak kita, yang dipikirkan bagaimana masa depan anak kita, bukan masa depan besok di akhirat, tapi masa depan kalau nanti sudah ditinggal ayah ibunya, hidupmu bagaimana? Akhirnya yang dipikirkan sekolahnya setinggi-tingginya, bagaimana hidupmu, kekayaanmu nanti, yang dipikirkan semua itu. Sehingga banyak orang tua merasa sukses mendidik, membimbing anaknya. Jika anaknya sudah punya gelar yang tinggi, punya pekerjaan yang hebat, punya mobil mewah, punya rumah megah, perkara dia sholat atau tidak bukan jadi ukuran. Dia ikut mujahadah atau tidak menjadi persoalan. Yang penting bagaimana semua bisa sukses dipandang wah di tengah-tengah kehidupan umat masyarakat. Kalau pandangan hati kita, pandangan lahir batin kita hanya berorientasi ke depan dengan cita-cita yang seluhur seperti itu menurut pandangan nafsu kita, kita pun akan dijebak, diranjau oleh iblis. Sebaliknya, kita pun banyak menoleh, menyesali masa lalu. Dulu seandainya begini begitu, oh sukses. Bagaimana ini? Kesalahan siapa ini? Lau-lau seandainya tetap dimakan sama iblis, dijebak sama iblis, tidak akan bisa selamat. Dia memandang ke arah kanannya, sehingga yang tampak kebaikan-kebaikan dirinya, merasa hebat, kayak perjuangannya hebat, nilai ibadahnya hebat, semuanya adalah kebaikan-kebaikan dirinya, maka tetap dia pun akan dijebak oleh iblis, dimakan oleh iblis. Kalau memandang ke arah kiri, yang tampak kekeliruan orang lain, kesalahan orang lain dan lain sebagainya, kerendahan orang lain, dia pun akan dijebak oleh iblis. Bapak Ibu hadirin hadirat, 4 arah sudah dikepung semuanya oleh iblis. Lalu kita mencari arah yang mana? Ternyata kearifan beliau mu'allif ingin menyelamatkan kita semua.
beliau mengajarkan, membimbing dengan ajaran wahidiyah, terutama lillah billah. Ternyata arahnya atas dan bawah. Sebab iblis tidak mampu meranjo, menjebak dengan atas bawah. Kalau masih ke depan dijebak iblis, ke belakang dijebak iblis, samping kanan, samping kiri, semua banyak ranjau iblis. Ternyata arahnya cuma atas dan bawah, lillah semata-mata, ikhlas karena Allah, memandang ke atas kepada Allah, billah merendahkan diri, merendahkan hati, tadolum, ibtikor dan lain sebagainya, diterapkan bahwa semata-mata semua ini adalah fadl pertolongan Allah. Maka iblis pun tidak akan mampu menjebak diri kita. Di samping itu beliau mu'alif membimbing kita, karena orang yang namanya lillah billah itu tidak hanya di dalam satu tempat saja. Karena kita makhluk bersosial, makhluk bermasyarakat, yang dituntut untuk berjuang ke sana kemari, yang akhirnya mau tidak mau harus menghadap ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, dan juga introspeksi yang masa lalu. Maka beliau membimbing kita dengan nida 4 penjuru, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, dan disambung dengan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zauqa, akan mematikan ranjau-ranjau jebakan iblis di 4 penjuru itu. Inilah wahidiyah yang dibimbingkan kepada kita semua. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, seperti itu kenyataannya. Sehingga tidak hanya sekedar memanggil-manggil, seperti kadang-kadang ada orang ngerti, gak ngerti ibadah apa lagi, ngadep ngulon, ngadep ngetan, ngadep ngidul, ngalor. Dia anggap melakukan ritual pembaruan. Tapi ini betul-betul untuk menyelamatkan pribadi umat masyarakat. Beliau pada saat itu sudah menduduki makom seorang walinya Allah. Beliau pun juga dijebak oleh iblis. Diceritakan di manaqibnya, ketika beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, istilah kita melakukan mujadah, ritual spiritual, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani zikir, bermunajat, melakukan ritual spiritual di tempat yang gelap gulita. Tiba-tiba tidak lama muncul sinar yang terangnya melebihi terang matahari, memenuhi jagat raya. Sinar itu mengeluarkan suara, menyampaikan, ya Abdul Qadir, anna rabbuka faqad abbahtulakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu, telah aku perbolehkan bagi kamu untuk melakukan apa saja, karena ibadahmu, dzikirmu, wiridmu sudah aku terima. Dosa-dosamu ku ampuni semua, dan engkau telah aku jamin masuk surga. Tapi beliau seorang wali Allah yang kamil, waspada. Seketika itu berdoa memohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihlalain, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pergi kamu hai iblis. Seketika itu sinar yang melebihi terangnya matahari memenuhi jagat raya ini gelap lagi. Lalu tidak lama lagi muncul iblis ini sambil tertawa, ya Abdul Qadir, faqad najauta minni bi ilmiha bi hukmi rabbika wa fi hikmika fi manazilika wa qad atlaltu bi misli hadil waqi'ah sab'ina min ahli tariqah. Wahai Abdul Qadir, untung panjenengan bisa selamat dari godaanku seperti ini, karena engkau mempunyai ilmu lahir batin, syariat hakikat, istilah wahidiyah, ilmu yang sempurna, pemahaman yang sempurna.
dan panjenengan bisa menjaga makom kedudukan panjenengan. Kata iblis, padahal saya itu sudah menyesatkan dengan cara seperti ini 70 wali sepangkat panjenengan tak sesatkan semua. Wali Pak, 70 wali disesatkan semua oleh iblis. Tapi kita semua bagaimana? Tidak punya pangkat apapun, yang jelas wali-wali daya. Warhamhuma kama robbayani shoghiro, mengharapkan doa anaknya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita lengah dan tidak bersungguh-sungguh memohon kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat dan nidak panggilan ya Sayyidi ya Rasulullah, kita pun akan mudah dijebak dan disesatkan oleh keadaan yang telah dikendalikan oleh iblis. Iblis tidak mungkin menampakkan diri seperti kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, karena yang dihadapi terlalu kecil di antara kita semua ini. Rugi menampakkan kepada kita, cuma mengusik hati, jiwa, pikiran kita, digerakkan dengan caranya iblis. Akhirnya banyak di antara kita yang bernilai kiblisan, Pak, kesetanan. Wis mburu macam-macam, wis gandrung karo urusan berbagai macam seperti kiblisan, kesetanan dan lain sebagainya. Nanti di akhir zaman iblis ini akan menjelma menjadi dajjal, Masih Dajjal. Lebih dahsyat fitnah yang disebar luaskan, menghancurkan umat masyarakat di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Dan ternyata orang yang bisa selamat dari godaan dajjal adalah orang yang sering dekat dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa selamat hanyalah orang yang dekat dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai beliau Rasul menegaskan, berpesan, ya ayuhan nas, inna halam takun fitnatu ala wajhil ardi mundu daro Allahu durriyata Adam a'dhama min fitnatil dajjal wa innallaha lam yab'as nabiyan illa haddara ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa huwa kharijun fikum la mahalata wa in yakhruj wa ana baina adhurikum. Rasul berpesan kepada kita semua, wahai umat manusia, umat masyarakat, ketahuilah bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar, fitnah yang lebih mengerikan di atas permukaan bumi semenjak Allah menciptakan Adam dengan keturunannya, kecuali yang lebih besar itu, lebih mengerikan adalah fitnahnya Dajjal. Dan Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu akan memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Wa anna akhirul anbiya'i wa antum akhirul umami wa wa kharijum fikum. Aku adalah nabi yang terakhir, kata Rasul, dan kamu sekalian adalah umat yang terakhir. Dan Dajjal akan turun di masamu di zaman akhir yang tidak bisa dielakkan. Fa in yakhruj wa anna baina adhurikum. Maka ketika nanti Dajjal turun, aku akan mendampingi kamu sekalian. Aku akan menyelamatkan kamu sekalian, kata Rasul. Ini pun bagi orang-orang yang mau diselamatkan. Kalau kita tidak terbiasa mendekat kepada Rasulullah, apa mungkin kita dikenal oleh baginda Rasulullah? Bagikan kita semua menjadi satu warga Indonesia, mengaku bahwa Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Semua mengaku sebagai warga masyarakatnya.
Tapi panjenengan tanya Pak Presiden, apakah kenal dengan kita semua? Kalau kita tidak berusaha mendekat kepada presiden itu dengan berbagai macam cara, mungkin kita tidak akan pernah dikenalnya meskipun jadi warga masyarakatnya. Demikian pula kita kepada Rasulullah. Meskipun kita mengaku sebagai umat baginda Rasul, tapi kalau tidak berusaha mendekat, memanggil-manggil beliau, maka kita pun tidak akan dikenal oleh beliau. Ketika kondisi situasi yang sudah mengerikan terjadi, Rasul ada di tengah-tengah menyelamatkan orang, lalu kita teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mungkin Rasul pun tidak akan memperhatikan di saat itu, karena mencari orang yang lebih dekat dahulu. Bahkan ditegaskan oleh baginda Rasul, inna qabla khuruti dajjal salasa sanawatin syiddatin yusibun nasa ju'un syadidun. Ada masa 3 tahun sebelum turunnya dajjal akan terjadi musim kemarau selama 3 tahun yang sangat mengerikan. Allah akan mematikan seluruh tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Allah akan mengeringkan seluruh sumber-sumber mata air. Allah tidak menurunkan hujan setetes pun, sehingga tidak ada yang dimakan dan diminum. Sampai digambarkan orang saling berebut hidup. Ada orang tua tega memakan daging anaknya, ada pula anak yang tega memakan daging orang tuanya, karena saling masing-masing berebut untuk mempertahankan hidup. Kondisi sudah sangat mengerikan. Lalu Rasul ditanya oleh salah satu sahabat, fama yu'ishun nasa fi dzalika zaman, lalu bagaimana umatmu ya Rasul bisa hidup di zaman itu? Rasul menegaskan, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid, yaitu orang yang bisa membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu Akbar, membaca tasbih subhanallah, dan juga membaca hamdalah alhamdulillah. Itulah konsumsi makanan di akhir zaman, ketika Allah sudah menguji keimanan dengan situasi kondisi kekeringan selama 3 tahun menurut hadis beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zikir intinya, kalau kita tidak terbiasa membaca tahlil la ilaha illallah secara tembus dalam jiwa ruhani kita, tidak terbiasa membaca takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah, merendahkan, mengecilkan diri kita, dan juga dia terbiasa memahasucikan Allah dengan membersihkan jiwa ruhani kita dan membaca tahmid, bersyukur sungguh-sungguh puas dengan keadaan situasi yang Allah kehendaki, maka di saat itu pun tidak akan bermanfaat sama sekali. Mari Bapak Ibu hadirin hadirat kita bayangkan bagaimana kondisi di saat itu. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menyelamatkan anak-anaknya yang masih kecil, ketika anak-anak kita merasa lapar, kehausan, lapar dengan kondisi yang mengerikan, lalu apa yang akan kita berikan? Sedangkan konsumsi makanan lahiriah sudah tidak ada sama sekali. Apa anak kita suruh baca tahlil la ilaha illallah? Apakah mampu tembus dalam jiwa ruhaninya? Inilah beliau mu'allif sholawat wahidiyah, begitu arif dan bijaksana menyebarkan sholat wahidiyah kepada umat masyarakat tanpa pandang bulu dan golongan.
Anak kecil, remaja, apapun, tua, muda, bodoh, pinter, semuanya diajak bersama-sama, terutama nida. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Tanpa disadari para bapak ibu hadirin hadirat, anak-anak kita dibuatkan wadah badan pembina kanak-kanak yang tujuannya melatih sambungnya rasa hati anak kita dengan baginda Rasul. Yang sering kita saksikan anak kecil yang belum ngerti apa-apa, ketika membaca ya Sayyidi ya Rasulullah sudah bisa menjerit menangis karena sudah terlatih dalam jiwa ruhaninya. Maka nanti di saat kondisi yang sudah mengerikan seperti itu, ayah aku lapar, ibu haus bu, baca nak ya Sayyidi ya Rasulullah seperti waktu mujadah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, akhirnya sehat kembali, seger lagi, kuat lagi, dan lain sebagainya. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, sholat wahidiyah diturunkan di zaman akhir ini tidak hanya semata-mata untuk meraih, mencari pahala, ganjaran-ganjaran dan sebagainya, tapi betul-betul sholat wahidiyah ini fadl kemurahan Allah yang diturunkan di zaman akhir untuk menyelamatkan kita semua dengan fitnahnya zaman akhir, situasi kondisi, terutama fitnah yang besar, yaitu munculnya Dajjal di akhir zaman, dan akan terjadi kepungkasan atau cerita dunia sudah akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peranan baginda Rasul lahir batin dunia akhirat. Maka beliau Rasul selalu prihatin di masa hidupnya, selalu sedih memikirkan kita semua sebagai umatnya di zaman akhir, umat akhir. Sampai suatu saat menjelang wafat beliau, dalam kondisi yang sudah lemah, pucat, beliau sangat tampak sedih sekali. Lalu malaikat Jibril datang sowan kepada beliau, menyampaikan, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam wa yaqul man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin qubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, barang siapa dari umatmu yang mau tobat sebelum waktu kematiannya dalam waktu 1 tahun, kubilat taubatuhu, maka tobatnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah. Baginda Rasul justru tambah prihatin, meneteskan air mata dan bilang, ya Jibril, as-sanatu li ummati kasiratun li ghaflati wa tulil amali. Wahai Jibril, waktu 1 tahun buat umatku untuk tobat itu panjang sekali, karena umatku ini banyak yang lalai, umatku ini yang sibuk dengan berbagai macam keadaan dunia. Panjang waktu 1 tahun itu wahai Jibril, kasihan umatku. Lalu malaikat Jibril pergi lapor kepada Allah. Tak lama kemudian turun lagi menyampaikan, ya Muhammad, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, man taba min ummatika qabla mauti bisyahrin qubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mau tobat dalam waktu 1 bulan sebelum waktu kematiannya, akan diterima tobatnya dan diampuni dosa-dosanya. Rasul masih menjawab, ya Jibril, asyahru li ummati kasirun. Waktu 1 bulan itu masih panjang wahai Jibril bagi umatku.
Malaikat Jibril pergi lagi lapor kepada Allah, menyampaikan keberatan Rasulullah. Lalu datang soal lagi kepada beliau Rasul menyampaikan, ya Muhammad, innallaha yaqul, Allah berfirman menyampaikan pesan, man taba min ummatika qabla mautihi biyaumin qubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mau tobat dalam waktu 1 hari sebelum waktu kematiannya, qubilat taubatu, tobatnya diterima oleh Allah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Rasul tetap menjawab, ya Jibril, al-yaumu li ummati kasirun, waktu 1 hari untuk tobat umatku masih panjang wahai Jibril. Malaikat Jibril pun kembali kepada Allah dan datang lagi kepada Rasulullah, ya Muhammad, innallaha yaqul man taba li ummatika qabla mauti bisa'atin qubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan, barang siapa dari umatmu mau tobat dalam waktu 1 jam sebelum waktu kematiannya, akan diterima tobatnya dan diampuni semua dosanya. Laki-laki Rasul sambil menangis menjawab, ya Jibril, as-sa'atu li ummati kasiratun. Wahai Jibril, waktu 1 jam itu bagi umatku masih panjang, kasihan umatku. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan keberatan Rasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian turun lagi soal kepada baginda Rasul sambil berkata, ya Muhammad, innallaha yuqri'ukas salam wa yaqul man madha jami'u umrihi fil ma'asi walam yarji ilayya illa qabla mautihi bisanatin au bisyahrin au biyaumin au bisa'atin hatta ruhul qulkum walam yumkin lahu annutku wal iktidaru bil lisani wa nadima bi qalbihi faqad ghufirat lahu. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, barang siapa dari umatmu yang hidupnya bergelimangan dosa maksiat selama hidupnya dan tidak pernah kembali kepada Allah untuk tobat dalam waktu 1 tahun atau 1 bulan, 1 jam, 1 hari atau 1 bulan, hatta ruhul qulqum, hingga rohnya ada di tenggorokan, sudah sakaratul maut, walam yumkin lahu annutku wal ittidaru, hingga dia tidak mampu beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan lisannya, namun wa nadima biqalbihi, tapi hatinya menyesal, tobat dengan sungguh-sungguh, menangis kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada, itulah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita para umatnya. Mari kita koreksi pada diri kita masing-masing. Mampukah ketika kita menghadapi syakaratul maut yang digambarkan oleh baginda Rasul, ribuan rasa sakit menjadi satu, menggelepar-gelepar, melotot matanya, bahkan yang kebanyakan imannya pun lepas karena tidak kuat menahan rasa sakit. Apakah kita mampu menyesali dosa-dosa kita? Apakah kita mampu mengingat Allah dan Rasulullah sehingga kondisi kita tidak terlatih untuk ingat kepada Allah dan Rasulnya? Oleh sebab itu, mari dalam suasana mujadah kubro seperti ini, tampaknya beliau mu'alif memang sangat prihatin sekali
Mungkin selama ini kita kurang bersungguh-sungguh. Akhirnya beliau mu'alif mengganti di antara kita semua. Yang dihadirkan adalah makhluk yang tidak tampak mata kita. Bangsa-bangsa lain yang berduyun-duyun di arena Mujadah Kubro ini, yang tidak pernah kita tahu dan tidak pernah kelihatan mata kita. Itulah beliau menyaring. Karena mungkin selama ini kita kurang bersungguh-sungguh, sehingga kondisi umat masyarakat masih seperti ini. Banyak bangsa-bangsa lain, makhluk-makhluk lain, sejak sholawat wahidiyah diturunkan, sudah banyak yang datang sowan melamar jadi pejuang penyiar sholat wahidiyah kepada beliau mu'alif sholat wahidiyah. Namun pada saat itu beliau menjawab, belum waktunya, dengan jawaban diplomatis yang sangat singkat, belum waktunya. Berarti ada prediksi pada saat itu nanti akan terjadi waktunya. Perjuangan ini tidak diserahkan kepada kita semua. Mujadah ini tidak dipercayakan kepada kita semua. Mungkin bangsa-bangsa gaib yang akan menangani perjuangan ini, yang akan merintih menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bangsa manusia seperti kita, banyak yang sudah beku buta mata hatinya, sehingga sulit untuk diajak memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Hanya bingung urusan kepentingan dan urusan itu untuk urusan dunia. Oleh sebab itu para bapak ibu hadirat, sebelum kita menyesal, yang penyesalan itu tidak ada gunanya. Panjenengan semangat monggo, ndak semangat males monggo. Bahkan panjenengan tidak mengikuti Mujadah wahidiyah pun tidak ada persoalan. Tapi apakah kita mampu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita yang masih kecil? Karena kondisi zaman sudah seperti ini, sepertinya Allah sudah akan meringkas keadaan dunia ini hingga ketika sunatullah, dunia seisinya dihancurkan kehendak Allah, dihancurkan oleh Allah, yang semua manusia tidak bisa menyelamatkan diri secara lahiriah. Minimal hati batin diri kita, keluarga kita, anak-anak kita akan bisa selamat, husnul khotimah, sesuai dengan sabda beliau Rasulullah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man atallaha biqalbin salim, yaitu ketika orang-orang itu sowan menghadap Allah, berpindah alam dari dunia menuju akhirat, biqalbin salim, dengan keadaan hati yang selamat, hati yang sadar, hati yang husnul khotimah. Mudah-mudahan pribadi kita, keluarga kita, anak keturunan kita akan diselamatkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melalui perjuangan beliau mu'alif salat wahidiyah. Oleh sebab itu mari kita bersungguh-sungguh memohon dan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa permohonan kita, Allah pun akan merubah keadaan situasi kondisi bangsa negara kita dan umat masyarakat di belahan dunia. Mudah-mudahan segera diberi kesadaran, berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah.